Dalam ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menjemput berkat Allah yang tersedia bagi kita. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Allah, karena sesungguhnya kebutuhan utama kita adalah Tuhan semata. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, datang di hadapan-Mu dalam sebuah kerinduan. Sebab sesungguhnya kami sangat memerlukan Engkau. Sebab di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, melakukan pujian kepada Dia, dan menyatakan bahwa kita memerlukannya dalam hidup kita. Ya Tuhan, Dia bahwa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu. Nats firman Tuhan mendahului khotbah terdapat dalam Ayub pasal 3 ayat 25 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, keadaan inilah yang banyak dialami oleh setiap manusia. Tetapi bersama Tuhan tersedia keselamatan dan ketenangan jiwa. Ya
Sebab segala hal yang Kau kerjakan kepada kami di sepanjang minggu ini sungguh amat baik. Pertolongan-Mu kepada kami, baik pribadi, keluarga maupun sebagai keluarga besar gereja, kami berterima kasih bahwa Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, Engkau mencukupkan kami, dan Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau melindungi kami dari segala hal yang buruk, dan membuat segala yang kami kerjakan di sepanjang minggu ini kami bisa lewati karena Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau untuk segala campur tangan-Mu kepada kami, baik kemampuan akal budi kami di dalam pekerjaan dengan kekuatan fisik yang Tuhan beri, dan dengan pertolongan hikmat daripada Allah kami dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyatakan segala kebaikan-Mu, menyatakan segala kemurahan-Mu yang limpah kepada kami. Kami juga mau belajar bersyukur, sekalipun kadang-kadang tidak selalu baik kami alami, tapi Engkau memberi pelajaran berharga bagi kami untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Sebab itulah yang Engkau kehendaki di dalam Engkau Kristus Tuhan kami. Inilah syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saatnya kebenaran firman Allah akan datang dan berbicara kepada kita. Mari kita siapkan hati kita, dan saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Ada rasa aman di dalam hati kita, ada nyaman di dalam jiwa kita jika Tuhan bersama dengan kita. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa di
tenangkan hati kami. Mari tenangkan jiwa kami. Mari teduhkan segala gelora di dalam hati kami. Mari Tuhan, Engkau turun tangan untuk menyatakan bahwa Engkau ada bagi kami. Engkau menenangkan hati kami dan memberi kepada kami damai di hati kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap hati kami, dan biarlah kami mendapatkan jawaban dari perkataan-perkataan Tuhan yang menghidupkan kami, yang menyemangati kami, yang meneguhkan kami, yang memulihkan kami, yang membuat kami berdiri tegak di tengah kegalauan, di tengah pergumulan, di tengah berbagai macam tekanan dan pergumulan hidup kami. Sebab kami percaya ada Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan, yang sanggup memberikan damai dan sejahteranya dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber ketenangan dan damai sejahtera, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema untuk kita pada pagi hari ini ialah tenanglah jiwamu. Kalau nafsu yang mendahului khotbah tadi di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26 tertulis demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Maka nas khotbah yang kita renungkan di dalam tema tenanglah jiwaku, kita buka di dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 3, ayat 6 sampai 8, dan yang terakhir ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada pasal ini, perasaan tenang dekat Allah. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saya tambah lagi di ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian yang kita nyanyikan yang tadi menghantar kita di dalam firman Allah memiliki kisah yang sangat mengharukan dan memiliki pesan iman yang sangat dalam. Lagu ini di dalam bahasa Inggris berjudul It Is Well With My Soul. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nyamanlah jiwaku, atau bisa diartikan juga selamatlah jiwaku. Lagu ini diciptakan oleh Horatio Gage
Spafford. Lagu ini diciptakan oleh Spafford dari pengalaman hidup yang sangat berat yang dihadapinya. Spafford adalah seorang praktisi hukum, seorang pengacara yang sangat sukses di Chicago. Akhir tahun 1960-an, kehidupan daripada Spafford ini dan istrinya Anna sangat baik dan diberkati. Mereka tinggal di pinggiran kota sisi utara Chicago dengan 5 anak mereka. Ada Annie, Maggie, ada Bessie, dan ada Teneta. Dan yang terakhir anak mereka yang laki-laki adalah Horatio Junior. Bapak Ibu, mereka memiliki segalanya yang diinginkan manusia di dunia. Seiring dengan kesuksesannya di bidang keuangan, ia juga sangat tertarik dengan kegiatan Kristiani. Pintu rumah Spafford selalu terbuka sebagai tempat bagi aktivis Kristiani untuk gerakan reformasi pada waktu itu. Spafford cukup aktif dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang muncul pada tahun 1767. Ia juga mempunyai hubungan yang baik dengan D.L. Moody, seorang penginjil dunia yang luar biasa pada masa itu. Dan bukan hanya dengan D.L. Moody, tapi juga dengan penginjil-penginjil pada masa itu. Bahkan sering bertamu ke rumah mereka, para penginjil-penginjil dari berbagai tempat. Ia juga adalah seorang penatua gereja Presbyterian dan Kristen yang sangat berdedikasi dalam pelayanan. George Stebbins menggambarkan Spafford ini sebagai seorang dengan kepandaian yang luar biasa, berbudi luhur, musisi terkemuka, dan tekun dalam mempelajari Alkitab. Bapak Ibu Saudara, terciptanya lagu It Is Well, In My Soul, With My Soul, atau nyamanlah jiwaku, itu karena musibah yang terjadi di keluarganya. Peristiwa itu terjadi tahun 1870. Mereka diuji dengan tragedi. Dimulai dari tragedi anak laki-laki mereka yang berumur 4 tahun, Horatio Junior, itu meninggal dunia karena demam berdarah. Ini peristiwa yang pertama. Tidak hanya sampai di situ saja, beberapa bulan sebelum kebakaran besar di Chicago tahun 1871, Spafford itu menginvestasikan modal cukup besar untuk membangun usaha real estate-nya di pinggiran Danau Michigan. Tetapi semuanya habis, terlalap oleh api ketika terjadi kebakaran yang sangat besar. Tercatat di wilayah di mana real estate-nya ada 250 orang meninggal dunia dan hampir ada 90.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meskipun menderita kerugian sangat banyak, mereka menjadi tenaga sukarela membantu proses evakuasi daripada para korban yang mengalami peristiwa di tempat real estate tersebut. Nah, karena ingin menghibur keluarganya sekaligus berpartisipasi dalam sebuah kebangunan rohani D.L. Moody dan satu lagi yaitu Ira DeSanke di Inggris, maka Spafford merencanakan perjalanan ke Eropa bersama keluarga pada bulan November tahun 1873. Namun karena masih ada urusan pekerjaan di Chicago, maka Spafford tidak berangkat bersama keluarganya. Sekalipun demikian, ia tetap bahagia karena istri dan keempat anaknya pergi bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Ia memutuskan akan menyusul menemui mereka kemudian di Prancis. Ia minta kepada istrinya
dan anak perempuannya untuk berangkat lebih dahulu dengan kapal pada waktu itu adalah SS Phil du Havre. Saat itu kapal SS Phil du Havre adalah sebuah kapal layar samudra milik maskapai pelayaran Prancis yang merupakan kapal paling mewah yang berlayar dari pelabuhan New York. Pada tanggal 22 November 1873, pukul 2 dini hari, saat kapal pesiar mewah ini sudah berlayar beberapa hari lamanya di atas laut tenang, terjadilah sebuah musibah. Kapal ini ditubruk oleh kapal besi berbendera Inggris bernama Loser, menabraknya, dan dalam waktu 2 jam kapal SS Phil du Havre ini sebagai salah satu kapal terbesar yang pernah ada pada waktu itu tenggelam di dasar samudra Atlantik beserta dengan 226 orang penumpangnya, termasuk keluarga Spafford. 9 hari kemudian, korban yang selamat dari kapal itu tiba di Pulau Cardiff di Wales, Inggris, dan di antara mereka terdapat Nyonya Spafford. Dia selamat, tetapi keempat anaknya tidak dapat terselamatkan. Dia mengabarkan melalui telegram kepada suaminya dengan 2 kata, "Saved alone." Hanya aku yang selamat. Saudara, bagaimana reaksi daripada Spafford ketika mendengar berita buruk tersebut? Mengingat tragedi ini adalah untuk yang ketiga baginya. Pertama, anak laki-laki bungsunya meninggal karena demam berdarah. Kedua, ia baru saja menderita kerugian usahanya akibat kebakaran besar di Chicago. Ketiga, ia sekarang menghadapi kehilangan 4 anak perempuannya. Bapak Ibu, sungguh beban, penderitaan, kesedihan yang luar biasa dialami oleh Spafford. Maka dengan kapal pada bulan Desember, beberapa hari setelah peristiwa itu, dia berangkat. Tepatnya bulan Desember tahun 1873. Spafford berangkat untuk menjemput istrinya. Di dalam perjalanan itu, kapten kapal yang ditumpanginya memanggilnya dan mengatakan bahwa saat itu kapal yang sedang mereka tumpangi sedang berada di titik di mana kapal SS Phil du Havre itu tenggelam. Kebetulan malam itu Spafford sangat sulit memejamkan matanya. Di tengah laut tersebut, ia minta kepada kapten kapal yang ditumpanginya untuk berhenti sebentar. Saudaraku, apa yang dilakukannya? Dengan memuji Tuhan di tengah samudra Atlantik, di mana anak-anaknya tenggelam, di titik itu dia bernyanyi. Spafford menuliskan 5 bait lagu yang salah satunya berbunyi demikian. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever
Thou hast taught me to say, it is well, with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. 5 bait dari pujian itu dengan berlinang air mata dia ungkapkan sebagai bentuk penyerahannya kepada Tuhan. Begitulah Spafford mendapat kata-kata lagu It is well with my soul yang kini kita menyanyikan dalam bahasa Indonesia, nyamanlah jiwa. Nyamanlah jiwa, nyamanlah, nyamanlah jiwa. Pemazmur Daud juga mengungkapkan perasaan tenang dalam bacaan firman Tuhan pagi ini. Ada 3 rahasia agar kita memiliki perasaan tenang sekalipun berkecamuk berbagai tekanan dan persoalan hidup. Saudaraku, yang pertama, rahasia agar kita memiliki perasaan tenang sekalipun berkecamuk berbagai tekanan dan persoalan hidup ialah mendekatlah kepada Allah. Pemazmur berkata di Mazmur 62 ayat 2a, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena Tuhan sumber keselamatan kita. Ayat 2 berkata, daripadanya keselamatan. Mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena Dia gunung batu dan kota benteng kita, sehingga kita aman dan kita tidak menjadi goyah. Ayat yang ketiga di Mazmur 62, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota benteng, aku tidak akan goyah. Di ayat 7 bahkan Daud kembali menekankan kalimat ini, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatan, kota benteng, aku tidak akan goyah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, sekalipun keadaan yang kita alami dapat menggoyahkan, tetapi Tuhan memberikan penopangnya tiada henti kepada kita, sehingga kita tidak mengalami goyah dan ambruk dalam berbagai persoalan yang kita alami. Bahkan sekalipun kita mengalami keadaan itu, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mendekatlah selalu melalui persekutuan pribadi dengan Dia. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Pemazmur Daud berkata di dalam ayat 6 bahwa Tuhanlah yang menjadi harapannya. Itu rahasia yang pertama Bapak Ibu untuk kita mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Rahasia yang kedua agar kita mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita ialah berada dan berserahlah di dalam Dia, karena Dia adalah Tuhan. Pemazmur Daud berkata di Mazmur 62 ayat yang ke-6a, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saya ulang sekali lagi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daud
dapat tenang sekalipun ada yang hendak menyerbunya. Ia dapat tenang sekalipun ada yang hendak meremukkan dia, menghancurkan kehidupannya. Teks-teks di dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi menggambarkan kepada kita apa yang sedang dialaminya. Ia menggambarkan dirinya di ayat yang keempat seperti dinding yang miring dan seperti tembok yang akan roboh. Itulah gambaran keadaan yang sedang dihadapi oleh Daud. Tetapi ia dapat tenang sekalipun ada yang bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya sebagai seorang raja. Dan kita tahu di dalam perjalanan hidupnya, anak-anaknya menghendaki kedudukannya, bahkan menghendaki nyawanya, sehingga dia melarikan diri. Anaknya ada yang menghendaki papanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pujian ini menginspirasi. Pujian dari Daud ini telah menginspirasi seseorang. Mazmur ini telah menginspirasi juga seseorang untuk menciptakan lagu dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Dia hendak mengingatkan kita bahwa hanya dekat pada Allah saja kita mendapat ketenangan. Dan lagu tersebut sering kita nyanyikan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dia mengingatkan kita bahwa tempat di mana kita akan mendapatkan sebuah ketenangan, ketidakgoyahan di dalam hidup ialah kalau kita ada di dalam Yesus. Yesus yang pernah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Konteks ayat ini ialah orang-orang pada zaman Yesus yang dibebani oleh berbagai aturan-aturan dan hukum-hukum yang dibuat oleh ahli Taurat, menjadikan mereka akhirnya menderita karena mereka tidak dapat melakukannya. Hukum-hukum tersebut adalah buatan manusia yang menyebabkan menjadikan mereka terpenjara karena hukum-hukum tersebut. Hukum yang benar seharusnya mendatangkan damai dan memerdekakan. Itulah sebabnya Yesus menekankan satu hal yang penting, bahwa Ia mengajarkan tentang hukum yang sesungguhnya, yang dapat diterapkan, yang intisarinya ialah hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menentang aturan-aturan yang dibuat oleh beberapa orang yang menganggap diri mereka adalah orang-orang yang tahu, mengerti tentang aturan-aturan hukum Allah. Padahal itu hanya menyebabkan orang akhirnya hidup dalam tekanan-tekanan ketidakmampuan mereka melakukan hukum-hukum yang dibuat oleh para ahli Taurat. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menentang aturan-aturan yang dibuat tersebut dan menegakkan hukum kasih sebagai intisari kitab suci. Dan Dia menegakkan keadilan melalui kematian di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berserahlah kepada Allah, berserahlah kepada Yesus yang adalah jalan yang benar, jalan terbaik untuk kita menikmati ketenangan. Kunci ketenangan dan kedamaian
adalah berserah diri kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kunci ketenangan dan kedamaian adalah berserah diri kepada Tuhan. Seorang raja pernah mengadakan sebuah sayembara, memberi hadiah yang berlimpah bagi siapa yang dapat melukis gambaran tentang ketenangan dan kedamaian. Banyak seniman dan pelukis yang ikut di dalam sayembara tersebut, dan setelah selesai maka raja berkeliling untuk melihat-lihat hasil karya dari para pelukis-pelukis ternama tersebut. Dan hanya ada 2 saja lukisan yang benar-benar disukainya, tetapi raja harus memilih di antara keduanya. Nah, lukisan yang pertama adalah menggambarkan sebuah telaga yang tenang. Permukaan telaga bagaikan cermin sempurna yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang menjulang yang mengitarinya. Di atasnya terpampang langit yang biru dengan awan putih yang mengelilinginya. Semua yang memandang lukisan ini akan berpendapat ini pasti lukisan terbaik mengenai kedamaian. Tapi ada lukisan yang kedua. Lukisan kedua menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kasar dan gundul. Di atasnya terlukis langit yang gelap dan merah, menandakan akan turunnya hujan badai. Selain itu tampak kilat menyambar-nyambar dalam gambaran yang dilukiskan. Di sisi gunung ada air terjun yang sangat deras dan berbuih-buih. Sama sekali tidak menampakkan sebuah ketenangan dan kedamaian. Tetapi raja akhirnya melihat ada sesuatu hal yang menarik pada lukisan yang kedua ini. Di balik air terjun itu tumbuh semak-semak kecil di atasnya, di sela-sela batu. Di dalam semak-semak itu, di sela batu tersebut, ada seekor induk burung pipit meletakkan sarangnya. Jadi di tengah keriuhan air terjun, di tengah gambaran petir yang menyambar, di tengah gambaran tentang akan turunnya hujan, seekor burung pipit benar-benar tenang dan damai mengerangi telurnya. Benar-benar damai. Bapak Ibu sudah bisa kira-kira menangkap dan bisa memperkirakan kira-kira raja memilih lukisannya nomor 1 atau nomor 2. Sang raja akhirnya memilih lukisan kedua. Tahukah Anda alasannya? Alasannya karena kedamaian. Karena kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat tanpa berbagai macam situasi yang sulit atau situasi yang berkecamuk. Kedamaian adalah hati yang tenang dan damai meski kita berada di tengah-tengah persoalan yang luar biasa. Kedamaian hati adalah kedamaian sejati yang kita peroleh ketika kita berada dan berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Rahasia yang ketiga untuk kita mendapatkan kedamaian atau ketenangan di dalam jiwa ialah percayalah kepadanya di dalam segala waktu. Pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Kadang-kadang keraguan bisa timbul di pikiran dan hati kita. Kita kadang-kadang bertanya, masih adakah Tuhan? Masihkah Ia mempedulikan kesulitan dan penderitaan saya? Saya kira Spafford juga berpikir mungkin demikian. Tetapi dia berhasil memenangkan pergumulan tersebut ketika dia memandang kepada Allah. Kadang kita berkata, masihkah Allah mempedulikan kesulitan dan penderitaan saya? Masihkah ada jalan keluar bagi pergumulan yang saya hadapi, yang tiada ujung?
ingat, selalu ada ujung dan penyelesaian dari setiap persoalan hidup kita. Pemazmur Daud dalam keadaan seperti ini berbagi cerita pergumulan dengan kita yang sedang menghadapi hal-hal ini. Dia berkata di dalam ayat yang ke-9, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Ini caranya, curhatlah kepada Tuhan. Karena hanya Dia tempat kita mengadu dan mencurahkan isi hati kita yang tepat. Apapun keadaan kita, lakukan seperti yang dikatakan oleh Daud. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, sebab Ialah tempat perlindungan bagi kita. Karena itu kalau kau mengalami kesesakan dengan pergumulanmu, curahkanlah hati, apapun yang ada pada hatimu kepada Allah. Jangan menaruh harap pada jalan yang sia-sia. Jangan menaruh harap pada harta. Ayat yang ke-11 mengingatkan kita, jangan menaruh harap pada tempat yang sia-sia. Apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Harta tidak dapat memberikan ketenangan. Dia hanya memberikan ketenangan dalam sesaat. Ingatlah firman Tuhan, bahwa kuasa dan kasih setia ada pada Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayat 12 sampai 13 dalam Mazmur pasal 62. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekarang saya akan menyimpulkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ada 3 rahasia agar kita memiliki perasaan tenang sekalipun berkecamuk berbagai tekanan dan persoalan hidup. Yang pertama, mendekatlah kepada Allah. Yang kedua, berada dan berserahlah di dalam Dia yang adalah Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah kepadanya di segala waktu. Menutup semua khotbah pada pagi hari ini, saya mengutip kata-kata bijak yang sangat memberkati saya. Ditulis demikian: Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, mendengar firman, biarlah hati kami tenang. Mendengar Engkau berbicara, biarlah hati kami tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Sekarang tenanglah jiwa kami karena Engkau. Haleluya. Amin. Apa yang ada padamu semuanya berasal dari Allah, dan kita kembalikan untuk memuliakan Allah. Di kesempatan ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah kita yang telah memberkati hidup kita. Adalah sukacita, adalah damai di hati Tuhan. Di hatiku ada sukacita, di hatiku
Tuhan, kami berserah diri kepada Engkau, sebab kami tahu di dalam tangan-Mu kami terpelihara. Apapun yang sedang kami gumulkan hari-hari ini, Allah, Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa. Engkau dekat pada kami. Segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik pergumulan pribadi, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, dalam keamanan dan kenyamanan kami, dalam ketenangan jiwa kami, dalam raihan pendidikan kami, dalam raihan cita-cita kami, yang hendak kami gapai, yang hendak kami impikan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada menolong dan memberkatinya. Tuhan, kiranya ada damai dan sejahtera di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami. Sekalipun ada gejolak COVID-19 terjadi, tetapi di dalam tangan Tuhan kami tetap tenang, penuh damai dan sejahtera. Kami menyerahkan persembahan yang kami persembahkan, baik persembahan umum, persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, lebih lagi persembahan seluruh hidup kami, sebab totalitas hidup kami adalah sebuah penyerahan yang mestinya kami lakukan kepada Allah sebagai persembahan untuk memuliakan Allah dalam seluruh hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, maka di sepanjang kehidupan yang kami jalani ke depan, Engkau ada menantikan kami di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Hanya pada Allah, dalam Yesus Kristus, ketenangan yang sejati kita akan nikmati. Mari angkat tangan di hadapan Allah, muliakan Dia. Tenanglah kini hatimu. Tenanglah kini hatimu, terima kasih.
Silakan duduk dan ambillah saat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan menyertai kita di sepanjang minggu ini lagi. Haleluya. Amin.